Psikologi tentang uang. Teman semuanya, pernah tidak sih kamu mendengar cerita masalah keuangan orang lain dan kaget karena banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting? Atau mungkin kamu pernah berpikir, kenapa ya orang yang penghasilannya sama denganku bisa punya lebih banyak dana, bahkan bisa punya beberapa aset mewah, sementara aku belum punya? Atau jangan-jangan selama ini kamu merasa manajemen keuanganmu tidak bagus, tapi belum tahu harus memperbaiki dan mengubahnya dari mana? Nah, ternyata cara kita memandang dan mengelola keuangan dipengaruhi juga oleh faktor psikologis. Soalnya faktor psikologis setiap orang berbeda-beda. Tidak heran kalau cara setiap orang memandang dan mengelola uang juga berbeda, meskipun mereka mengetahui teori financial planning yang sama. Cara manusia berperilaku terhadap uang dikenal sebagai psychology of money. Apa itu psychology of money? Istilah psychology of money mulai dikenal melalui buku berjudul sama yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku The Psychology of Money menjelaskan tentang bagaimana kita berperilaku terhadap uang. Memahami psychology of money akan mempermudah setiap orang dalam mengelola pikiran, emosi, dan perilaku, terutama saat harus berurusan dengan uang. Karena sebanyak apapun uang yang bisa kita hasilkan dan kumpulkan, semuanya akan sia-sia ketika dihadapkan pada manajemen keuangan yang buruk atau perilaku menghabiskan uang yang tidak terkontrol. Kesuksesan kita dalam mengatur keuangan tidak hanya bergantung sama pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan berhitung, tetapi juga bergantung pada bagaimana perilaku kita dalam mengelola uang. Misal saat belanja, saat menggunakan uang, saat membuat jurnal keuangan, dan lain sebagainya. Sebagian besar pemenang lotre jatuh miskin. Kenapa demikian? Mari simak kisah berikut. Kisah Michael Carroll, miliarder pemenang lotre yang jatuh miskin hingga jadi tukang sampah karena hobi foya-foya. Bagi beberapa orang, memiliki uang dan kekayaan yang berlimpah dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan tersendiri. Selain untuk menaikkan status sosial, biasanya uang dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Mendapatkan uang tidaklah mudah. Manusia wajib bekerja keras terlebih dahulu hingga rezeki datang seiring dengan hasil pekerjaan manusia tersebut. Mengelola dan menggunakan uang pun tidak main-main. Jika dengan mudah dihamburkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan sia-sia. Apalagi ketika uang dan kekayaan tersebut didapat dengan cara instan, yaitu dengan memenangkan lotre hingga 223 miliar, seperti yang dialami oleh mantan miliarder asal Inggris yang bernama Michael Carroll. Michael Carroll awalnya adalah hanya seorang pria biasa yang berasal dari Britania Raya, Inggris, yang bekerja sebagai pengemas biskuit dengan upah yang dibayar sebesar 204 pound sterling atau sekitar 3 juta rupiah setiap minggu. Pada 2002 silam, nasibnya berubah drastis ketika memenangkan lotre yang mengubah jalan hidupnya. Michael Carroll memenangkan lotre sebesar 15,5 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 223 miliar rupiah hingga akhirnya bingung akan digunakan untuk apa uang sebanyak itu. Dengan uang yang didapatnya, Carroll membeli sebuah rumah di dekat Swaffham, Norfolk, namun rumahnya tidak dirawat dan hancur begitu saja ketika dijual. Selain itu, di masa kejayaannya, Carroll juga menghabiskan jutaan dolar untuk membeli mobil mewah, helikopter, dan cara boros lainnya. Dia menceraikan istrinya, Sandra Aiken, kemudian berlanjut mengamburkan uang dalam pesta pora. Carroll diduga merokok dengan kokain dan selalu mengeluarkan uang sebesar 3.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar 43 juta rupiah setiap harinya, dan hampir di setiap sudut rumahnya ditemukan kokain. Carroll juga terus secara teratur mengadakan berbagai pesta di rumahnya dan mengamburkan uang senilai 500.000 dolar Amerika Serikat setiap pesta atau sebesar 7 miliar rupiah. Carroll sangat tidak bijak menggunakan uang hasil yang didapatkan hingga akhirnya ia jatuh miskin dan kehilangan semua harta miliknya. Sama seperti perubahan hidupnya ketika sedang menjadi miliarder, hidup Carroll sekarang juga sudah berubah drastis setelah kehilangan uang dan harta miliknya yang telah habis dihamburkan. Carroll akhirnya bekerja menjadi seorang tukang sampah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
mulai dari kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Pengalaman Carroll tersebut menjadi pelajaran bagi manusia, khususnya dalam mengatur keuangan. Berapapun harta dan uang yang dimiliki, sebaiknya digunakan dengan bijak dan tidak mengaburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Itulah kenapa kita perlu mengatur uang dengan baik. Kita perlu memiliki psikologi keuangan yang bijak. Ketika kita tiba-tiba ketiban rezeki nomplok, sebaiknya kita pertahankan uang itu atau buatlah berkembang dengan menjadikan aset, bukan malah berfoya-foya layaknya Michael Carroll. Itulah kenapa kita perlu belajar tentang psikologi keuangan. Setiap orang berbeda, tidak ada yang benar-benar sama. Dalam setiap hal yang berhubungan dengan psikologi manusia, tidak ada orang yang memiliki perilaku 100% sama dengan orang lain, termasuk soal psychology of money. Tidak ada faktor psikologi spesifik dalam perilaku manusia terhadap uang yang bisa berlaku untuk semua orang. Tetapi kalau kita mengingat bahwa perilaku manusia selalu dipengaruhi oleh faktor internal seperti demografi, kepribadian, motivasi, pengalaman atau nilai yang dianut, dan faktor eksternal seperti pola asuh, status sosial ekonomi, budaya atau lingkungan, maka perilaku kita terhadap uang juga tentu dapat dipengaruhi faktor-faktor tersebut. Misalnya perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal. Secara demografi, perempuan cenderung memiliki list belanjaan bulanan lebih banyak daripada laki-laki karena kebutuhan pribadi yang lebih banyak. Orang dengan kepribadian ekstrovert akan berbeda cara menghabiskan uangnya dengan yang punya kepribadian introvert. Orang dengan motivasi punya tabungan yang banyak akan mengalihkan dananya ke tabungan, sementara orang yang motivasinya punya aset akan membagi sebagian dananya ke dana investasi. Contoh lainnya adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seseorang yang sejak kecil dididik untuk berhemat cenderung punya banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk membelanjakan uang ketimbang yang sejak kecil terbiasa langsung dibelikan sesuatu. Jangan lupa, kadang sosial ekonomi seorang juga berperan penting. Pengeluaran 1 juta mungkin terasa ringan bagi yang penghasilannya per bulan 2 digit atau lebih, dan sebaliknya akan terasa berat bagi yang penghasilannya hanya 1 digit. Apakah kamu pernah melihat suatu barang yang pada waktu tertentu sangat hype, jadi tren dan semua orang ingin memilikinya? Ini juga mempengaruhi psikologi of money kita. Disadari atau tidak, kita cenderung mudah terbujuk dengan hal-hal yang tampak istimewa, seperti sesuatu yang sedang tren, diskon besar-besaran, barang yang katanya limited, atau promo yang menggoda seperti gratis ongkir. Kebahagiaan dan kenamakan, uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi paling tidak uang bisa membeli sesuatu yang dapat membuat kita bahagia. Teman-teman pernah mendengar kata ini kan? Setiap orang tentu punya pandangan yang berbeda dalam memaknai kebahagiaan yang diberikan oleh uang. Ada yang merasa bahagia saat punya dana darurat dan tabungan yang cukup. Ada yang bahagia saat bisa membeli apapun yang diinginkan tanpa harus membandingkan harga dengan toko sebelah. Ada juga yang bahagia saat bisa memfasilitasi keluarga dengan kenyamanan dan keamanan finansial. Bahagia saat bisa memfasilitasi keluarga. Tidak ada yang salah dalam menghubungkan uang dengan kebahagiaan, karena faktanya orang yang memiliki uang memang mampu membuat hidupnya menjadi lebih bahagia. Paling tidak, hidup menjadi lebih punya pilihan saat kita punya uang. Namun, menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan juga membuat kita secara psikologis mengidamkan uang secara berlebihan. Keinginan untuk memiliki dan menumpuk uang berpotensi menjadikan kita manusia yang tamak. Tidak hanya berpotensi menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, kita juga cenderung melupakan hal-hal lain yang tidak kalah penting dalam hidup, seperti pasangan, teman-teman, keluarga, bahkan diri sendiri. Sehingga penting untuk kita memahami apa yang penting dan menjadi prioritas dan kenapa kita menganggapnya demikian. Mengelola keuangan, belajar untuk berkata cukup. Jadi bagaimana caranya agar bisa mengelola keuangan dengan baik? Pertama, kenali dan pahami dulu kebutuhan dan prioritas masing-masing. Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pemantik. Apa saja yang menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan penting? Apakah semua kebutuhan sudah terakomodasi dari pemasukan reguler? Kedua, kenali dan pahami kebutuhan memiliki tabungan dan aset. Pertanyaan yang bisa membantumu seperti apakah satu pos tabungan cukup untuk semua kebutuhan? Perlukah memisahkan tabungan darurat dan tabungan jangka panjang? Apakah sudah saatnya memiliki aset?
apakah sudah perlu berinvestasi. Ketiga, kita perlu belajar kata cukup. Teman-teman semua pasti sadar, mengumpulkan uang lebih mudah ketimbang mempertahankannya, karena secara psikologis, saat kita punya uang, kita cenderung punya keinginan untuk menghasilkan lebih banyak. Contohnya, kita jadi tergoda untuk menggunakan uang yang ada untuk berinvestasi lebih banyak dengan harapan mendapatkan untung lebih banyak. Godaan ini cenderung membuat kita berinvestasi secara asal dan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga memunculkan potensi rugi yang lebih besar. Contoh lainnya, kita jadi terus-menerus bekerja tanpa memperhatikan diri sendiri hingga jatuh sakit dan malah mengeluarkan uang yang lebih besar untuk kesehatan. Intinya, berkata cukup pada diri sendiri membantu kita untuk mengerem keinginan memiliki uang secara berlebihan dan membantu kita menetapkan prioritas serta pertimbangan yang lebih matang dan berjangka panjang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.